Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Kimia Farmasi Analisis Kualitatif bersama saya Mairani Sandini, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, jadi di praktikum kali ini kita sudah masuk ke modul 4, yaitu tentang identifikasi sulfonamida. Sulfonamida adalah senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfonilamid, di mana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti atau disubstitusi dengan gugus lain. Rumus umumnya adalah sebagai berikut. Sifat-sifat umum senyawa sulfonamida. Senyawa sulfonamida bersifat amfoter. Dengan asam mineral asam klorida akan membentuk garam HCl atau asam klorida yang larut dalam air. Dalam suasana basa atau natrium hidroksida akan membentuk garam yang larut dalam air. Kelarutan senyawa sulfonamida dalam bentuk bebas umumnya tidak larut atau sangat sukar larut dalam air, ether, dan kloroform. Sedikit larut dalam etanol dan aseton, mudah larut dalam asam mineral encer dan larutan alkali hidroksida. Dalam bentuk garam natrium, mudah larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. Reaksi umum senyawa sulfonamida. Ada beberapa reaksi sebagai berikut. Yang pertama, reaksi terhadap gugus amin primer aromatik. Hasilnya positif, kecuali sulfa-sulfa yang amin primer aromatiknya telah tersubstitusi. Reaksi terhadap gugus amin primer ini juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu reaksi dengan batang korek api. Pada reaksi ini, batang korek api yang dicelupkan ke dalam asam klorida encer akan berubah warna menjadi jingga. Lalu ada reaksi diazotasi dengan asam nitrit dan beta-naptol. Pada reaksi ini menghasilkan warna merah terang atau merah jingga. Yang ketiga, reaksi indofenol. Pada reaksi ini akan terbentuk warna tergantung pada zat yang diperiksa. Yang kedua ada reaksi Roux. Yang ketiga ada reaksi dengan kalium bromat. Pada reaksi ini larutan kalium bromat jenuh menghasilkan warna kuning sampai coklat ungu. Yang keempat, reaksi vanilin dan asam sulfat akan menghasilkan warna jingga sampai merah. Yang kelima, pirolisa akan menghasilkan warna-warna yang berbeda. Ada sulfanilamid akan menghasilkan warna ungu, sulfatiazol akan menghasilkan warna coklat merah, sulfadiazin akan menghasilkan warna merah, dan sulfaguanidin akan menghasilkan warna ungu. Reaksi yang keenam adalah reaksi terhadap gugus sulfon positif. Reaksi yang ketujuh adalah reaksi kristal. Pada reaksi ini akan menghasilkan endapan yang berupa kristal yang berbeda-beda untuk setiap senyawa yang dapat dilihat di bawah mikroskop. Nah, di sini ada salah satu contoh identifikasi obat golongan sulfonamida, yaitu sulfamethoxazole. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sulfamethoxazole ini berupa serbuk putih atau kekuningan, tidak berbau.
Mula-mula tidak berasa, lalu agak manis. Tidak larut dalam air, eter, dan kloroform. Larut dalam 20 bagian etanol, 5 bagian aseton. Larut dalam asam mineral, dan larutan alkali hidroksida. Berikut adalah identifikasi sulfometoxazole. Yang pertama dengan penambahan asam nitrit dan beta-naftol. Pada identifikasi ini akan menghasilkan endapan merah jingga. Identifikasi sulfametoxazole yang kedua yaitu dengan reaksi indofenol. Pada reaksi ini akan menghasilkan warna kuning emas. Identifikasi yang ketiga yaitu dengan penambahan larutan tembaga sulfat. Pada reaksi ini akan menghasilkan warna hijau. Identifikasi yang keempat yaitu dengan reaksi Lieberman akan menghasilkan larutan berwarna kuning. Identifikasi yang kelima yaitu dengan reaksi Köppen-Zwicker akan menghasilkan larutan warna ungu biru. Identifikasi yang terakhir yaitu dengan reaksi kristal. Pada reaksi kristal ini, larutan yang digunakan yaitu dinatrium hidrogen fosfat. Reaksi kristal ini digunakan untuk melihat kristal di bawah mikroskop, kristal dari sulfametoxazole. Sekian yang dapat saya jelaskan di modul 4 ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.